Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai agenda hari ini, mengingatkan kembali untuk adab-adab dalam majelis, diantaranya adalah memakai penutup kepala, kemudian memakai peci hitam ya, kemudian baju koko putih ataupun merah, dan juga silahkan mengisi saf-saf yang di depan terlebih dahulu ya. Kita sempurnakan dulu saf-saf barisannya ya. Kalau yang di depan kosong silakan diisi terlebih dahulu, baik bapak maupun ibu semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan pembina Yayasan Adab Insan Mulia Al-Ustadz Dr. Ustadz Widodo Subraha MSI dan beserta jajarannya. Yang kami hormati juga Kepala Sekolah Adab Insan Mulia Ustadzah Rini Kusmayani MPD, dan juga segenap muadib dan muadibah, asatidz dan asatidzat, ayah bunda semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana dengan atas segala nikmatnya yang sangat banyak dan tak terhitung, alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat ini, di tempat yang insya Allah berkah. Pada hari ini, hari Ahad 26 November 2023, dalam agenda General Stadium Pendidikan Islam Berbasis Adab yang insya Allah diselenggarakan oleh Pusat Adab Nasional Institut Adab Insan Mulia, dengan tema kurikulum sekolah adab dalam melahirkan generasi khalifatun fil ardi. Mudah-mudahan agenda hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga kita terkado istimewakan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan seluruh alam semesta, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana kita betul-betul mengharapkan pertolongan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Nah, oleh dari itu perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan, nama saya Rudi Gunawan. Tapi perlu kami sampaikan ada yang lebih penting dari memperkenalkan MC itu sendiri, yaitu bagaimana apa itu sekolah adab ya. Dahulu kiai saya pernah berkata rahimahullah taala bahwa jangan seperti orang buta yang, mohon maaf ya, orang buta yang memegang gajah. Nah, yang satu memegang buntutnya, ekornya, dan mengatakan demikian bahwa oh gajah itu seperti pecut, dan yang satu memegang kakinya, oh berpendapat bahwa oh gajah itu seperti bambu. Nah kemudian yang satu kebetulan memegang telinganya dan mengatakan bahwa oh gajah ini bahwa seperti kipas. Nah
Artinya apa? Bahwa ayah bunda semuanya setelah agenda General Stadium ini mudah-mudahan pulang membawa gambaran yang utuh terkait apa itu sekolah adab insan mulia. Tuh. Apa itu pendidikan Islam berbasis adab? Apa itu bagaimana kurikulum sekolah adab dan bagaimana cara melahirkan generasi khalifatun fil ardi yang insya Allah semua jawaban-jawaban atau pertanyaan dari ayah bunda insya Allah dapat terjawab pada hari ini. Kemudian sebelum kita mulai dan saya bacakan rundown acaranya pada hari ini, kebetulan acara hari ini dilaksanakan di Gedung Pusat Adab Nasional di lantai 3. Yang kemudian di sini terdiri dari 2 gedung ya. Gedung 1 di sini ya yang diisi oleh bapak-bapak kita sebut dengan Gedung Mekah ya. Kemudian yang diisi oleh ibu-ibu kita sebut Gedung Madinah. Nah, jadi izinkan saya Bapak Ibu untuk menyapa ya, katakanlah penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Kalau saya bilang semangat pagi, maka jawablah Allah wayatuna, Al-Quran dusturuna, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Allah wayatuna, Al-Quran dusturuna, Allahu Akbar. Oke, untuk semuanya dulu. Semangat pagi. Allah wayatuna, Al-Quran dusturuna, Allahu Akbar. Masih lemas ini. Coba sekali lagi ya. Semangat pagi. Allah wayatuna, Al-Quran dusturuna, Allahu Akbar. Coba kita tes dulu penduduk Mekah. Semangat pagi. Allah wayatuna, Al-Quran dusturuna, Allahu Akbar. Coba penduduk Madinah. Ya Ibu. Semangat pagi. Penduduk Mekahnya belum ngopi rupanya. Ya, kemudian kalau saya mengatakan adab insan mulia, Bapak Ibu menjawab iman, adab, ilmu, amal. Iman, adab, ilmu, amal ya. Kalau saya mengatakan adab insan mulia, nah kemudian jawab iman, adab, ilmu, amal. IA. Nah, itu kuncinya. Coba kita tes. Adab insan mulia, iman, adab, ilmu, amal. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi. Adab insan mulia, Iman, adab, ilmu, amal. takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan untuk ke rundown acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian selanjutnya adalah tasmi' Al-Quran, kemudian dilanjutkan materi inti, dan nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup dan doa. Untuk menambah keberkahan, mari ayah bunda kita buka agenda General Stadium hari ini dengan lafaz bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda kita hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Kemudian untuk menambah keberkahan lagi, mari sama-sama kita dengarkan tasmi' Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Al-Sabita Al-Maira Hasna, murid kelas 4A Sekolah Adab Insan Mulia. Kepada Ananda, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakumullah khairan katsiran. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan dengan lantunan ya, tadi bacaan Al-Qur'an mendapat keberkahan untuk agenda hari ini. Dan mudah-mudahan siapa yang membacanya maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke agenda yang berikutnya. Agenda yang kita tunggu-tunggu yaitu agenda inti, materi inti yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Ridho Subraha. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para muaddib muaddibah baik dari kalangan homeschooling maupun school schooling, baik yang berasal dari rumah, dari sekolah adab maupun dari sekolah-sekolah yang lain yang hadir pada kesempatan pagi ini melengkapi seminar 4 hari pendidikan Islam berbasis adab yang masuk pada sesi final yaitu General Studium. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini ahlan wa sahlan di gedung wakaf yang kita namakan Pusat Adab Nasional. Di gedung ini adalah gedung yang kita wakafkan untuk kegiatan-kegiatan yang mengandung budaya ilmu atau knowledge culture. Dan alhamdulillah pagi ini hadir sahabat-sahabat seluruhnya. Yang dari Tangerang sudah hadir dari Tangerang? Oh belum. Dari wali murid yang lama ada wali murid yang lama 3 orang.
Berarti merencanakan murid yang kedua ya, anak yang kedua ya. Kemudian dari calon wali murid baru, baik, alhamdulillah. Dan ada juga yang tidak bisa hadir karena posisinya berdomisili di Maluku, tapi insya Allah akan berada di sini. Pagi ini kita akan bersama-sama membedah tentang sekolahaadab.id. Di antara tagline yang kita gunakan adalah berjuang bersama. Jadi kalimatnya adalah berjuang. Karena guru kami Profesor Dr. Didin Hafiduddin mengingatkan selalu bahwa institusi pendidikan itu bukan saja lembaga pendidikan, tapi dia harus jadi lembaga perjuangan. Maka kita sedang bukan sekedar mendidik anak-anak yang berilmu, tapi juga mendidik anak-anak yang siap dan semangat menjadi pejuang. Karena itu guru-guru yang ada di sekolah adab, dia belajar meninggalkan mental karyawan, karena terlalu rugi kalau menjadi guru sekolah adab mentalnya karyawan. Dia harus menjadi mental pejuang. Dan hari ini para sahabat-sahabat semuanya juga kita undang untuk menjadi pejuang. Dan kalau berjuang itu jangan setengah-setengah. Berjuang itu harus sepenuh hati dan merujuk pada seluruh bimbingan di dalam agama ini, di mana bimbingan primer adalah Al-Quran, terdapat 6.236 ayat, kemudian As-Sunnah, dan kemudian pemahaman para ulama salafus salih, dan kemudian diikuti para ulama khalaf. Maka dengan jalan itulah insya Allah kita akan semakin menyempurnakan gerak-gerak kita. Lembaga pendidikan dan perjuangan, yang pertama, di sekolah adab ini semua pendidik dipanggil sebagai muaddib. Bahkan ayah bundanya juga dipanggil muaddib. Karena ketika kita dikaruniain anak, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita ini menjadi seorang pendidik. Dan pendidik itu bukan hanya digugu tapi juga ditiru. Apapun background jurusan kita, ya, misalkan Pak Umar teknik perkapalan atau teknik elektro, perkapalan, ada lagi jurusan lain dan seterusnya. Ketika kita dikaruniai anak, pada akhirnya kita harus jadi pendidik. Dan pendidik itu harus punya ilmu pendidikan. Dan tentu kalau kita punya anak, kita kasih makan saja anak itu, insya Allah tambah kecil apa tambah besar? Tambah besar ya. Kemudian nanti dia kuliah, dia kerja sama orang, habis itu meninggal, dia bantuin orang tuanya kalau masih sempat, dan kalau mau habis itu meninggal. Kira-kira kalau seperti itu narasi kita dalam mendidik anak, apalah bedanya keluarga kita sama keluarga non-muslim? Sama aja kan? Mereka juga mendidik begitu seterusnya. Maka harus ada yang berbeda, yang menunjukkan kita keluarga muslim. Nabi dulu mengatakan, tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam. Menikahlah kalian semua karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ya. Kebanggaan itu karena kita bukan sekedar melahirkan generasi yang biasa-biasa saja, tapi kita punya kerinduan melahirkan generasi yang luar biasa. Sebenarnya nggak perlu ada sekolah adab, toh sudah banyak sekolah yang bagus. Apalagi kalau dilihat sekolah yang lain sudah punya kolam renang, sudah punya lapangan basket, sudah punya lapangan voli, lapangan bola, pokoknya semua lapangan ada. Kalau di sini jiwanya doang yang lapang, ya.
yang penting jiwanya lapang. Kenapa tetap perlu ada sekolah adab? Ya, nah kami membangun gerakan ini karena melihat ada persoalan pada proses penyelenggaraan pendidikan hari ini. Dan terdapat sekitar 56 hasil identifikasi kami persoalan pendidikan. Dan itulah yang sering kami share kepada teman-teman yang studi banding setiap Senin pagi jam 5.30 di sekolah adab ini. Yang kami share itu adalah Anda kalau ikutin 56 ini, Anda akan jadi sekolah terbaik. Ya, Anda akan jadi sekolah terbaik. Jadi kita ini harus melahirkan jariah pahala, jangan jariah dosa. Jariah itu bisa pahala, bisa dosa. Ya. Seminar hari pertama, kedua, dan ketiga bicara tentang tadabbur, bicara tentang tahfiz, bicara tentang adab. Dan tiga-tiganya adalah penguatan pada Quran. Jadi kalau disebut sekolah adab ini sekolah Quran enggak? Sekolah Quran, tapi bukan sekolah yang ada pelajaran Qurannya saja gitu. Nah, ini kadang-kadang ada orang disebut itu karena ada pelajaran Quran. Sementara sekolah pelajaran yang lain boleh jadi tanpa sadar sekuler pembelajarannya. Maka Quran yang kita pahami adalah Quran yang jadi sumber dari segala sumber berpikir, kurikulum, dan amal-amal lainnya. Jadi Quran itu posisinya di atas di sekolah adab. Kenapa dia posisinya harus di atas? Karena Nabi mengatakan al-adab huwal Quran. Kalau Anda mau bicara adab, sumbernya harus Quran. Maka semua kurikulum, semua kebijakan, semua tradisi yang ada di dalam sekolah ini, dia dicari cantolannya di dalam Al-Quran, dicari bimbingannya dalam Al-Quran. Karena hanya dengan berpegang teguh pada Al-Quran sajalah kita bisa melahirkan generasi yang luar biasa. Dan kalau kita ingin mengulang kembali kerja-kerja Imam Ghazali, kerja-kerja ulama-ulama dulu, ya, Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya, maka kita harus menggunakan metode yang dulu mereka gunakan dan kemudian kita perkaya, kita tambahkan dengan apa-apa yang sedang berkembang di hari ini, gitu. Jadi bukan yang lama ditinggalkan, justru yang lama itulah yang harus dirawat, dipelihara. Dan kita sedang berada pada kekalahan peradaban. Kisah Gaza di Palestina menunjukkan bahwa umat Islam tidak ada wibawanya, ya, dan semua pihak tidak pernah berpikir tentang selain mereka karena mereka punya kepentingan. Tapi kita juga menyaksikan generasi kecil mungkin ibarat semut melawan gajah. Semut itu tetap bertahan karena mereka berpegang teguh dengan Quran. Jadi kisah Gaza di depan mata kita itu menyaksikan bahwa kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil mampu mengalahkan jumlah yang besar karena izin Allah. Kenapa? Dia percaya diri, dia kuasai Quran, dia dekat dengan Quran. Nah, ini prasyarat nomor 1. Jadi kalau sekedar yang ada di benak kita, anak-anak kita mudah-mudahan dia jadi penghafal Quran, itu sudah biasa. Apalagi sekarang banyak rumah tahfiz, bisa jadi hafal Quran. Tapi kalau memang itu baik, di sekolah adab pasti ada. Jadi kalau Bapak Ibu sepakat hafal 30 juz itu baik, sekolah adab pasti ada. Tapi sekolah adab tidak sekedar melahirkan generasi yang hafal 30 juz. Karena itulah materi hari pertama tadabbur, ya kan? Materi ketiga kemarin itu teknis, bagaimana metode penghafalan di sekolah adab. Berikutnya, karena Indonesia butuh sekolah yang tidak biasa-biasa saja sebagai penguat perjuangan. Makanya kami hadir ini merangkul banyak pihak, dan di gedung ini kemarin di lantai ini kita menyelenggarakan terakhir aja itu sekolah adab untuk guru angkatan ketiga selama 3 hari 2 malam.
Nah, di sini nih para guru-guru banyak dari semua sekolah, alhamdulillah, ya. Dan masing-masing punya komitmen, balik ke sekolah masing-masing, kita perbaiki kurikulum kita dan seterusnya. 3 hari 2 malam, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, gitu. Sampai nggak sempat olahraga gitu, karena ngejar selesai materi itu banyak. Ya. Jadi semua harus belajar, semua harus serius supaya kita tidak dapat jariah negatif. Nah, dalam berjuang itu, satu, kita tidak boleh baper, bawa perasaan. Semua harus pakai ilmu. Ya, apalagi calon wali murid ini kan nanti akan kerjasama dengan sekolah adab selama 6 tahun. Nah, itu kita harus merawat cinta kasih di antara para pejuang supaya lahir berkah bagi murid-murid kita. 6 tahun rawat perasaan, rawat cinta kasih dan seterusnya. Yang kedua, merebut peradaban nggak cukup modal semangat, harus ada alat ukurnya. Kira-kira kalau kita ini punya anak hafal Quran, bisa nggak merebut peradaban? Bisa nggak, Bu? Belum bisa. Hari ini saja ada penghafal Quran tapi pelaku LGBT, ya, dinasehati nggak merasa salah, double deh, jahil murakkab. Pelaku LGBT satu itu persoalan, diingatkan nggak merasa bersalah, double deh, penghafal Quran. Apa persoalannya? Karena kita menghafal Quran tapi kemudian tidak memahami kandungannya dan tidak berusaha memahami kandungannya. Itu persoalan. Disitulah kemudian kita analisis dan akhirnya kita merasa bahwa memang kita perlu, ya, memasukkan tadabbur Quran ini secara serius gitu. Yang kedua, harus ada alat ukur. Maka di sekolah adab itu kita menggunakan 9 standar supervisi pendidikan, ya, 9 standar. Yang ketiga, sekolah itu karena lembaga perjuangan, dia harus menjauhi komersialisasi pendidikan. Ya, komersialisasi pendidikan itu adalah ketika harta, uang dijadikan motor dari sekolah. Ya, tapi kita akan hilang dari komersialisasi pendidikan kalau ilmu dijadikan motornya. Nah, itu perbedaannya. Berikutnya, seluruh pihak harus selalu memurojaah visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah adab alhamdulillah dihafal oleh pembina yayasan, oleh seluruh guru di sekolah, dan dihafal oleh semua murid di sekolah, dan sekarang sedang diusahakan dihafal oleh para wali murid. Ya, alhamdulillah sedang diusahakan untuk dihafal oleh seluruh orang tua murid. Baik, sahabat seluruhnya, generasi yang mau kita ciptakan tidak ngarang dan tidak mengada-ada. Pokoknya semua yang ada dalam Quran. Quran mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan khalifah pertama dalam sejarah adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam baru diturunkan ke muka bumi setelah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diajarkan berbagai cabang ilmu. Jadi saya selalu mengingatkan, kalau anak kita tidak belajar apa-apa, hanya menghafal Quran, bagi saya zolim. Kenapa? Nanti nalarianya lemah. Dan kita sudah menemukan banyak anak-anak yang nalaristiknya lemah. Jadi perjuangan nalarnya harus kuat. Nalarnya lemah, wawasannya tidak memiliki, dan seterusnya. Dia hanya punya keterampilan menghafal Quran. Itu pun keterampilan menyetorkan hafalan Quran dengan buru-buru, cepat-cepat. Betul? Ini fenomena nih.
Makanya saya tidak setuju kalau ada orang menyetor hafalan Quran buru-buru. Dia bertentangan dengan Quran. Quran mengatakan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran pelan-pelan. Maka saya sedang mengajak kita semuanya, mari kita sukseskan pesan Allah Subhanahu wa taala ini, melahirkan khalifatun fil ardi. Yang kebayang itu generasi yang punya kompetensi cukup. Nah, di sini nanti terbuka ruang masukan. Apa yang menurut Bapak Ibu kurang? Apa yang perlu? Usulkan. Sekolah adab bisa mengakomodir itu semuanya selama dia baik dan memang memiliki justifikasi. Karena khalifatun fil ardi itu, nah ini pegang Quran surat Asy-Syura ayat 13. Ya. Di antara warisan turun-temurun antar nabi adalah dakwahnya itu tegakkan agama, jangan berpecah belah. Yang kemudian saya bahasakan, kita harus melahirkan generasi yang mampu menegakkan agama dan menyatukan umat, bukan memecah umat. Jangan sampai sekarang kita belajar agama malah memecah umat. Bapak Ibu, sedikit flashback kenapa Imam Al-Ghazali dulu akhirnya mundur dari Madaris Nizamiyah. Karena dia melihat para penuntut ilmu berkembang, nanti terjadi pertengkaran di antara ahli ilmu. Pertengkaran itu sampai membuat perpecahan. Kata Al-Ghazali, kok bisa ya sama-sama penuntut ilmu tapi malah berpecah, gontok-gontokan. Ya. Akhirnya beliau merasa ada yang gagal dalam proses selama ini. Beliau mundur dari Madrasah Nizamiyah, padahal gajinya itu besar ya, dalam dinar itu gajinya Al-Ghazali. Beliau mundur, melakukan perjalanan ke Palestina, Mesir, balik lagi. Dalam perjalanan itulah disebutkan lahir karya-karya seperti Ihya Ulumuddin, Al-Munqiz Minad Dhalal, Qawaidul Aqaid, Jawahirul, dan seterusnya. Pulang, beliau balik ke Tusi buat sekolah, balik lagi nanti ke Madrasah Nizamiyah karena diminta, akhirnya balik lagi ke Madrasah. Dia ingin memadukan bagaimana mencetak murid yang punya kapasitas, cerdas akalnya, bersih jiwanya, kuat jasadnya. Nah, sekitar lebih dari 50 tahun perjuangan beliau, lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu ya, sanad keilmuannya nyambung tuh ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ke Al-Imam Al-Ghazali ya. Jadi membangun generasi itu butuh kesabaran, butuh keseriusan supaya lahir kemenangan. Palestina itu sudah dibebaskan oleh 1 Yusuf bin Nun ya kan, 2 638 oleh Sayyidina Umar, 3 1108 oleh Salahuddin Al-Ayyubi, 4, nah ini siapa nih sekarang yang membebaskan Palestina? Kan itu sejarah. Siapa yang membebaskan Palestina berikut? Ya. Nah, generasi khalifatun fil ardi itu adalah generasi penjaga bumi. Karena kalau kita pintar hafal Quran, buang sampah sembarangan, ya kan? Nyedot air dari bumi tapi kita tidak kembalikan air ke bumi. Gitu. Atau kemudian hal yang lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tanpa sadar kita melakukan perbuatan yang merusak alam semesta titipan Allah ini. Padahal khalifatun fil ardi itu amanahnya menjaga bumi, merawat bumi dari berbagai kerusakan. Karena itu kita butuh generasi yang berkapasitas holistik. Seorang kiai bernama Kiai Hasan dulu pernah mengatakan, islahu nafsihi hatta yakun. Perbaikilah ya capaian-capaian indikator seseorang itu sampai dia punya indikator yang lengkap. 1, qawiyal jismi, jasadnya kuat. Matinal khuluqi, akhlaknya terpuji. Musaqqafal fikri, wawasannya luas. Qadiran alal kasbi, mandiri secara ekonomi. Salimal akidah, akidahnya lurus. Sahihal ibadah, ibadahnya benar. Mujahidan li nafsi, dia terus bersemangat, bersungguh-sungguh.
harisan ala waqtihi, dia menjaga waktu-waktunya, munazzaman fi su'unihi, dia teratur urusannya, nafi'an li ghairihi, dan dia ingin bermanfaat bagi orang lain. Wa dzalika wajibu kulli akhin ala hiddatihi, dan wajib bagi setiap manusia itu punya orientasi seperti ini, ditegakkan bagi dirinya, bagi anak-anak biologisnya, bagi anak-anak ideologisnya, gitu. Dan ini open mind, silakan. Kayaknya 10 ini kurang Ustaz, tambahin 1, silakan tambahkan kalau ada yang kurang, belum tercakup. Atau kalau katakan oke, kayaknya ini perlu dibuang 1 Ustaz, kebanyakan, buat 5 aja. Mana yang perlu dibuang? Salimal akidah, akidahnya lurus, nggak perlu, buang silakan. Memang perlu dibuang kan? Jadi open mind di sini, terbuka. Dunia pendidikan itu open mind. Ya. Selama orang itu mengambil satu rujukan yang sama, kita ketemu kok dengan sesuatu yang sama. Dan alhamdulillah sekolah adab ini kita memang lebih sulit ngomong 5 tahun yang lalu, karena baru ide. Nah sekarang kita sudah jalan 5 tahun. Selama 5 tahun ini ide kita sudah kita tuburkan dengan berbagai forum. Ya, misalkan di sekolah adab buat guru angkatan 1, angkatan 2 itu banyak yang ikut dari profesor, doktor. Ya, sengaja kita ingin dapat kritik apa persoalan-persoalan pemikiran kita dari mereka. Alhamdulillah, ya 5 tahun ini semakin kuat, semakin matang secara konsep, secara ini, dan praktiknya bisa dilihat di sana. Makanya gedung ini gedung wakaf, tempat praktik. Jadi para sekolah yang studi banding silakan aja datang ke sini, dia di kelas melakukan supervisi, tapi syaratnya dia ngasih masukan kepada kita nanti apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Dan itu semua terekam di website adabinsanmulia.org bagian studi banding. Nanti lihat di situ apa masukan-masukan sekolah. Setiap masukan bagus kita perbaiki. Karena baiknya sekolah ini nanti akan di copy paste pada sekolah-sekolah lain yang studi banding ke sini. Akan lebih baik terus begitu. Jadi dia sama-sama baik ya. Kita baik sama baik terus, karena Indonesia ini nggak bisa diperbaiki hanya dengan satu sekolah. Kita harus perbaiki bersama-sama, ya. Maka kebayang kompetensi generasi yang dibangun Khalifatun fil Ardi itu, dia harus menguasai semua cabang ilmu. Yang semua cabang ilmu itu, karena Al-Quran sumber dari segala sumber ilmu, dan kalau kita lihat 6.236 ayat, mayoritas isinya adalah ilmu sosial, social sciences. Ya, dan saya diskusi langsung dengan Profesor Al-Faslan, ada videonya di YouTube, sengaja saya rekam supaya ini. Kata Profesor Al-Faslan, religion science is social science, kata dia. Ilmu agama itu ilmu sosial dalam bahasa kita. Ya, karena ilmu sosial itu apa? Ilmu tentang manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia. Menjadi persoalan hari ini adalah kalau orang belajar ilmu sosial tapi jauh dari agama, akhirnya banyak yang ateis, gitu, sekular. Dan 1/6 dari isi Quran, dari 6.236 ayat itu isinya ilmu alam, natural sciences. Jadi mustahil orang yang dekat sama Quran enggak mengerti konsep ilmu sosial dan ilmu alam. Mustahil orang yang dekat sama Quran enggak suka matematika. Mustahil. Lawang isi Quran itu adalah di antaranya matematika kok. Ya kan? Nah, cuman enggak dibedah. Selama ini kita hafal doang. Jadi kita punya keterampilan hafalan, di wisuda 2 tahun kemudian lupa lagi hafalan itu. Itu yang terjadi berapa kali. Kita nggak ingin seperti itu, ya. Nah, profil murid, dia pasti profil guru, ya. Misalkan generasi kuat jasadnya. Ini yang 3 kiri, generasi cerdas akal, sehat kalbu, kuat jasad. Itu adalah pengejawantahan dari makna adab. Jadi kalau disebut sekolah adab, itu sekolah yang melahirkan anak beradab. Adab itu adalah, nah ini nggak ngarang, semua dari pengkajian para ulama. Ya, yang kemudian diintisarikan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas sebagai the discipline of mind, soul, and body. Di anak beradab itu adalah anak yang bukan sekedar sopan santun. Ini kadang-kadang banyak yang studi banding, Ustaz, kami bingung bagaimana membuat anak sopan santun. Terlalu kecil target Anda kalau belajar hanya bagaimana membuat anak sopan santun. Karena anak sopan santun belum punya syarat lengkap untuk mimpin peradaban. Kan nggak ada peradaban dipimpin oleh anak sopan santun, gitu kan.
Tapi sopan santun itu buah dari adab. Kenapa? Disiplin akalnya dapat bahwa saya kalau sama orang tua harus sopan santun. Itu disiplin akal. Disiplin jiwanya bersih kepada orang tua, saya memang harus. Disiplin jasadnya, nah disiplin jasad nanti budaya, tradisi. Kalau di kita membiasakan satu tradisi sekedar untuk menunjukkan, menegaskan, karena bangsa itu perlu tradisi, perlu adab, ya. Menegaskan gitu ya. Kalau di kita itu mengucapin salam begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Apalagi kalau pada lawan jenis ya. Kalau sama sahabat jenis begini. Kemudian anak-anak mengecup orang tuanya atau orang tua lain, ya gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu budaya. Beda nanti kalau di Saudi. Saudi ada budaya juga. Ya, gimana cara sopan santun di Saudi? Ya kan? Pegang jenggotnya, gitu. Atau buka ininya, cium di sini, kan begitu ya, Ustaz? Nah, ini jangan dipraktekkan sama kiai di Jawa Timur. Ya, jangan kalau ada kiai dibuka ininya, cium ininya, nah, itu nanti masalah. Jangan sama kiai dipegang jenggotnya kalau di Indonesia, jangan. Itu budaya. Cocok di Saudi, nggak cocok di sini. Wal adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa jadi referensi, ya. Paham ya sampai sini kira-kira ya? Nah, sekarang kuat jasadnya. Apa yang disebut kuat jasadnya? Ya, apa yang disebut kuat jasadnya? Nah, contoh kuat jasadnya. Kita pengen kuat jasadnya nih. Iya kan? Jasadnya kuat. Bagaimana membentuk jasad yang kuat? Di sekolah adab melakukan satu kurikulum penguatan jasad. Nah, jadi setiap kurikulum ada cara berpikirnya tadi. Ya, pelan-pelan sampai pada kurikulum. Contoh nih, jasad kuat. Supaya anak itu jasadnya kuat, maka satu, harus terbiasa bangun pagi. Setuju Ibu-ibu? Jasadnya kuat nggak kalau bangunnya jam 9 pagi? Enggak. Pagi-pagi bangun. Ya, dan ibu-ibu, kalau kita harus belajar psikologi anak usia dasar. Anak usia dasar itu ternyata setelah 5 tahun kita pelajari, dia berlomba-lomba dengan teman lainnya. Psikologi ini mungkin nggak terjadi di anak usia SMP, SMA ya. Anak SMP, SMA biarin aja. Anak SD itu berlomba-lomba. Temennya datang jam 5.30, dia datang jam 5.45. Itu bisa nangis anaknya. Kita ketemukan ada anak laki-laki nangis. Kenapa nangis? Susah lagi dia berhenti. Ya. Aku terlambat, temanku udah 5.30, aku 5.45 gitu. Coba bayangin ya. Bisa anak nangis karena terlambat. Padahal masuknya masih jam 6, dia nggak terlambat. Cuman dia terlambat dari temennya gitu maksudnya. Ya, jadi ekosistem itu mudah jadinya. Di samping ayah bunda setelah jam 6, anak-anak udah berangkat semua, kan udah beres rumah. Jadi olahraga itu di sekolah adab setiap hari. Yang ketiga, kita menargetkan anak itu bisa lulus dari sekolah adab dengan menguasai 4 gaya dan teknik menyelam. 4 gaya renang dan teknik menyelam. Ya, ini bapak ibu yang hadir, wabil calon wali murid, ada yang nggak bisa berenang nggak? Karena profil murid, profil guru ya kan. Kalau kita pengen muridnya bisa gaya 4 renang, gurunya harus bisa gaya renang. Kita punya guru-guru juga awalnya ada yang nggak bisa berenang. Latihan terus bersama-sama, kita bersama bisa. Kenapa harus renang? Kenapa nggak sepak bola aja? Ya nomor 1, jangan sampai nanti ya mudah-mudahan kita masuk surga ya kan, amin. Ketemu Sayyidina Umar. Umar bilang, ente buat sekolah kok nggak ada pelajaran renangnya? Nah, itu susah nanti jawabnya kita. Karena Sayyidina Umar dulu udah bilang, "Allimu auladakumus sibahatu warrimayatu warrukubal khail." Ajarkan anakmu berenang, memanah, berkuda. Kita berenang nggak diajarin. Nah, itu tanggung jawabnya besar nanti. Maka kita ajarkan anak kita berenang di sini. Jadi lulus di sekolah adab hanya bisa lulus, mohon maaf, kalau dia sudah bisa renang 4 gaya di kedalaman 2 meter dan bisa diving. Nanti insya Allah kita sedang merencanakan untuk kelas 6 program diving di sebuah tempat ya bagi anak-anak kelas 6, sambil dia juga buat proyek. Ya, itu sedang kita rencanakan buat kelas 6. Ya.
Jadi seperti itu. Alhamdulillah pada perkembangannya di kelas 4 sudah ada yang 4 gaya. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau halus nantilah itu jadi atlet. Yang penting dia bisa berenang 4 gaya. Dan kemarin baru ada saja ujiannya kelas 5 itu ada yang kelompok 20 meter, kelompok 15 meter dan seterusnya gitu ya. Kita punya guru renang brevet B ya, standar sertifikasinya. Nah, itulah contoh cara kami menurunkan kurikulum dari atas terus ke bawah. Contoh wawasannya luas. Nah, ini nanti suatu saat ya di tingkat SMA dan kampus nih. Ya contoh saja maksud saya. Wawasan luas itu apa? Ini Al-Qaradawi dalam bukunya Saqafah Da'iyah menjelaskan seorang dai itu saja. Ini kita belum bicara khalifatun fil ardi ya. Dai saja. Wawasannya itu harus luas. Wawasan luas itu apa? Pengetahuan Islamnya, pengetahuan sejarahnya, pengetahuan bahasa dan sastranya, pengetahuan humanioranya, pengetahuan ilmiahnya, pengetahuan tentang realitinya. Pengetahuan Islam itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, fikih, usul fiqh, akidah, tasawuf. Ini semua dia harus dilahap, menikmati semua. Itu berwawasannya luas. Jadi kita tidak setuju dengan proses spesialisasi yang sangat spesialis, ya sampai-sampai dia nggak mau bicara tentang agamanya. Ya, ada anak-anak IPB berdiskusi dengan mereka. Saya dengerin aja. Ya, kata mereka di kampus kita ini ada profesor bidang perikanan spesialis ikan emas warna merah jantan. Jadi kalau bicara warna merah betina bukan spesialis saya. Apalagi kalau suruh bicara agama, nggak tahu dia. Ya, saya di komisi aliran-aliran sesat di MUI Pusat ya, sekarang komisi penelitian maksudnya. Itu sekarang sedang mengkaji dan udah selesai kajiannya. Salah satu aliran sesat yang sedang berkembang, saya tidak sebutkan karena belum jadi keputusan ya, baru dari komisi kita masuk ke sidang pimpinan nantinya. Itu profesor-profesor di Universitas Islam sampai tertarik gabung ke aliran sesat ini. Ini bukan profesor main-main, profesor agama, tapi masuk dalam aliran sesat ini. Kita belum bicara ya contoh sekelas Lia Eden, itu kan pengikutnya profesor juga ada. Ya, Az-Zaitun sekelas profesor banyak, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita menciptakan pribadi yang memang sejak awal itu mampu berpikir kritis, bukan setelah jadi profesor baru belajar agama, itu susah. Ya, akhirnya dia ketemu sama orang-orang yang baik, katakan dia sedang nggak bisa berdiri, ada seorang dipukul lututnya jadi bisa berdiri, langsung dia berguru sama orang itu. Ini sekarang yang terjadi di masyarakat Indonesia. Baik, kita nggak bahas itu ya. Nah sekarang kembali, generasi khalifatun fil ardi yang kita bayangkan itu bagaimana? Nah ini satu usulan. Satu, di usia 20 tahun dia khatam ilmu fardu ain. Dia hafal 30 juz Al-Quran mungkin dengan kemampuan tadabbur. Dia memiliki leadership, terbiasa berorganisasi, entrepreneurship, kemampuan berwirausaha, saintis, kemampuan meneliti, sastrawan, memiliki gaya bahasa bahkan karya yang tinggi nilai keindahannya. Wasatiyah, jadi kalau ditanya manhaj sekolah adab itu apa? Ya manhaj Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu wasatiyatul Islam. Wasatiyah diambil dari mana? Lagi-lagi nggak boleh ada yang ngarang. Diambil dari Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi semua kalimat yang ada di sekolah ini tidak boleh ada yang ngarang. Semuanya harus ada referensinya, ada pengkajiannya. Kemudian dia harus sudah lulus ban hitam bela diri. Itu alat ukur seorang anak itu strong ya. Dia literatif bahasa Arab dan Inggris. Dia berwawasan internasional. Ini salah satu usulan kita, anak usia 20 tahun kira-kira beginilah. Kalau kira-kira ada usulan tambahkan nanti. Ya kan? Tapi kira-kira ini basic dasar ya. Nah, kalau kita lihat pemuda-pemuda di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Umar pecinta tahajud di usia belasan, Arqam bin Abil Arqam ya melakukan penyelenggara pengajian sembunyi-sembunyi di pusat
musuh di usia 14. Mu'az dan Mu'awiz ya mampu mengalahkan Abu Jahal usia 15-16. Usama bin Zaid ditunjuk jadi komandan militer usia 18. Mus'ab bin Umair jadi diplomat luar negeri usia 20 tahun. Ali bin Abi Thalib jadi martir menggantikan Nabi ya usia 23 tahun. Ini sosok-sosok pemuda yang punya mental dan kapasitas di zamannya. Maka tidak akan lahir peradaban tanpa pembiasan pada adab-adab kecil. Tidak akan lahir tamadun tanpa menghadirkan gelombang penegak ya ad-din ya. Maka ini nanti suatu saat kita kaji bahwa persoalan kita paling besar, paling awal dalam mendidik generasi itu adalah bagaimana anak-anak kita itu sadar bahwa dia punya hutang kepada Allah. Menghadirkan perasaan punya hutang kepada Allah itu kerja awal pendidikan. Dan di situ perlu ada dialog iman, perlu pengenalan ma'rifat, perlu penguatan tentang kebutuhan dia akan Allah, ya. Dan karena itu pendidikan itu 24 jam. Homeschooling, school schooling, dan environment schooling. Kerjasama 3 ekosistem. Sebagus-bagusnya sekolah adab di sekolah, kalau tidak didukung oleh rumah, berhasil nggak Bapak Ibu? Nggak berhasil. Hatta di rumah itu hanya ibunya yang aktif, bapaknya nggak aktif, berhasil nggak? Nggak berhasil. Yang ada kita nanti ketemu ibu-ibu stres, uring-uringan, tukang marah. Ya, ketika bapak-bapaknya nggak mau terlibat. Maka syarat masuk sekolah adab itu salah satunya adalah ayahnya siap terlibat. Ya, kemarin sudah ada 4 keluarga mau daftar di semester ini, tahun ajaran besok. Kita nggak bisa terima. Kenapa? Udah dari awal ngeblok duluan. Dia bilang, Ustazah, mohon izin kami bertiga nih pengen masuk sini karena orang tua tetangga kami udah masuk di sini, gitu kan? Tapi mohon maaf, suami-suami kami ini nggak mau kalau bicara pendidikan, ya, nggak mau bicara pendidikan. Bisa nggak kami doang yang terlibat, gitu kan? Ya kita konsekuen. Ya, sekolah ini tidak dibangun atas komersialisasi, dia dibangun atas ekosistem. Syarat nomor 1 adalah ayahnya harus terlibat. Ini orang mampu yang 3. Ada lagi yang tidak mampu, pernah datang kepada kita, seorang pencuci pakaian di sebuah rumah. Ustazah, saya pengen anak saya beradab. Bisa nggak sekolah di sini nggak bayar? Ya bisa. Ya, tapi bapaknya ada nggak? Wah, suami saya nggak usah difikirkan Ustaz. Dia nggak pernah mikirin kami. Tapi masih jadi suami, masih hidup serumah, hidup. Tapi nggak mau terlibat, nggak bisa masuk sini. Ya, hatta orang mampu, hatta tidak mampu, kalau nggak terbangun ekosistem nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena kita akan jadi sekolah percontohan. Jam 6 pagi saja hanya sekolah adab kan seluruh Indonesia yang masuk jam 6 pagi kan? Nggak ada. Kita hanya dikalahkan oleh Pak Victor Laiskodat, NTT. Jam 5 pagi itu dia. Ya, 5 pagi terus diprotes jam 5.30. Nah, sekarang sih kita nggak tahu efektivitasnya. Kita lihat. Ya, apakah masih atau balik lagi gitu ya kan. Jadi cara berpikirnya udah benar, jam 6 gitu ya. Nah, kita satu-satunya sekolah yang setiap bulan ayah bundanya hadir dalam sekolah adab untuk orang tua. Satu-satunya sekolah. Saya belum ketemu sekolah ya minimal dari yang pernah saya kunjungi ngisi parenting dari Aceh, Papua Barat yang orang tuanya datang lengkap belum ada, baru kita. Nah, karena itu harusnya biasa, tapi hari ini luar biasa gitu. Jadi yang dilakukan sekolah adab tuh sebenarnya belum terbaik, baru biasa aja. Cuman yang biasa pun nggak terbiasakan hari ini di dunia pendidikan. Bayangin bapak-bapak hadir setahun sekolah adab untuk orang tua berarti 12 pertemuan. Kali 6, 72 pertemuan. Apa nggak lulus jadi profesor bidang parenting itu? Ya kan? Lagi ibu-ibunya. Alhamdulillah kita ketemu bahwa bapak yang tadinya nggak suka mendidik, setelah ikut sekolah adab dia bilang, alhamdulillah Ustaz, sekarang saya jadi semangat, saya begini, saya kira parenting itu bagaimana, ternyata begini. Positif, selama mereka mau duduk aja. Karena kita saling menguatkan di jalan Allah, gitu. Karena memang dalam sebuah penelitian, kesuksesan sekolah terbaik itu hanya 20%. 60% itu ada dari rumah. Nah, kita bantu rumah untuk punya narasi,
dengan ekosistem yang kita bangun. Sampai lembar takdib di rumah kan juga kita siapkan. Bagaimana yang harus dilakukan di rumah, lembarnya, prosesnya kita buat. Maka terjadilah homeschooling, school schooling, kerjasama, korbannya murid, korban positif namanya. Dampaknya baik. Murid akhirnya mendapatkan nutrisi dari homeschooling, dari school schooling. Kita belum bicara environment schooling, karena environment schooling itu wilayahnya wali kota. Ya, wilayahnya bupati, itu environment schooling. Alhamdulillah di Depok sudah ada semangat-semangat, sudah sekian lama RW layak anak gitu kan, dan seterusnya. Nah, apa visi sekolah yang wajib dihafal oleh orang tua? Karena kita di sekolah udah ngafal tiap hari dan tiap pekan. Ya, kalau guru tiap pekan kita tes visinya. Melahirkan generasi muda Islam yang berkarakter Islami. Islamnya kami tegaskan. Kenapa? Sekarang banyak sekolah pengen lahirin murid berkarakter. Saya tanya, karakter siapa, Bu? Karakter apa? Ya pokoknya karakter, Ustaz. Iya, karakter siapa, saya bilang. Ini kan suka ngambang. Indonesia ini suka ngambang. Padahal Pancasila udah jelas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diganti humanis, Ustaz. Humanis gak ada di Pancasila. Humanis itu tidak beragama. Enggak, Ustaz, humanis itu memanusiakan manusia. Anda ngarang. Itu perasaan. Baca Oxford Learner Dictionary, baca seluruh terjemahan terhadap humanis. Sekarang ini banyak orang ngomong gak pakai ilmu, pakai perasaan. Nah, makanya saya katakan wilayah yang paling berwibawa di muka bumi itu sekolah. Kalau orang stres di luar, bingung, dia harus datang ke sekolah. Sekolah manapun, SD, SMP, SMA, dia akan memberikan jalan keluar bagi orang yang tersesat pemikirannya. Makanya di sekolah tidak boleh ada komersialisasi dan politisasi. Meliputi 11 capaian karakter muslim paripurna. 11 capaian 10 tadi yang tadi disebutkan, tambah 1 yaitu adab Qur'ani. Muslim paripurna. Muslim paripurna ini, paripurna itu terjemah dari kafah. Tadinya muslim kafah. Cuma nanti kalau kita jelaskan kafah di umum, nanti banyak yang nanya, kafah itu apa, Ustaz? Gitu kan? Nanti panjang diskusinya. Muslim paripurna, nyambung, selesai. Yang kedua, misinya menanamkan adab mulia berbasis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pondasi ilmu dan amal. Jadi menanamkan adab mulia. Fokus kita pada adab mulia. Fokus ini berkonsekuensi kalau ada persoalan adab di kelas kita, maka prioritas nomor 1 mengembalikan adab kepada realnya sebelum melanjutkan. Jadi bukan yang penting selesai, bukan. Tapi fokus pada adab itu menjadi hal yang diutamakan. Dan bagaimana penerapan adab di sekolah adab, kemarin di seminar sudah dijelaskan secara detail oleh Ustadz Adib, ya, dan seterusnya. Kemudian berbasis akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, ini juga nggak boleh ngarang. Ulama semua dari dulu sudah menjelaskan masalah itu. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, jangan sampai kita ngarang kelompok kami Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah, kami dengan pemahaman kami lah. Ya, Anda tidak otoritatif. Yang otoritatif itu ulama khalaf yang sejak dulu sudah membuat definisi siapa Ahlussunnah wal Jamaah dan disepakati di berbagai mazhab. Kemudian itu jadi pondasi ilmu dan amal. Yang kedua, melatih fisik anak yang kuat dan terampil. Melatih fisik anak yang kuat dan terampil. Maka tadi disebutkan bagaimana proses membangun generasi yang holistik tadi. Langkah pertama adalah menanamkan iman sehingga dia bahagia. Orang kalau bahagia baru enak mendidik. Tapi kalau terpaksa jangan. Bapak Ibu jangan maksa anaknya masuk pondok pesantren. Jangan, nanti stres, bandel dia. Ya, lakukanlah dialog-dialog sampai dia punya alasan kenapa dia harus masuk pondok pesantren. Setelah dia bahagia, langkah kedua menegakkan adab. Langkah ketiga mengajarkan ilmu fardu ain. Selesai. Langkah keempat, temukan minat bakat anak-anak kita, passion dan talent yang belum tentu sama dengan kita. Kita dokter belum tentu anak kita mau jadi dokter. Kita tentara, Panglima TNI Pak Andika tentara, anaknya ada nggak yang jadi tentara? Nggak ada kan? Anaknya Pak Andika kan yang jadi tentara. Ya, jadi masing-masing itu punya passion. Meskipun ada yang bapaknya presiden, anaknya wali kota ada. Ya, itu
agak jarang kalau gitu ya. Tapi ya itu pilihan ya. Ada yang anaknya bapaknya dosen, anaknya nggak mau jadi dosen, ada. Jadi rata-rata anak itu suka berbeda dengan orang tuanya. Yang penting dia ketemu passionnya apa, talentnya apa, kita dukung dia untuk mengembangkan ilmu fardu kifayah dia, kontribusi buat umat di bidang passion dia. Nah kemudian mengembangkan amal soleh. Maka sanad keilmuan kita adalah dari Syekh Muhammad Nakib Alatas. Kemarin saya rapat dengan Dr. Adian Husaini, kita membuat satu trip ke Malaysia, ya kan, untuk membedah pemikiran Alatas. Mumpung Alatas juga masih hidup, Prof Wan sebagai murid terbaik juga masih sehat, dan kita akan nginap di rumah di atas bukit ya, yang memang arsitekturnya beliau yang desain dan seterusnya. Dibedah nanti, katakan tema yang dibahas konsep manusia, konsep pendidikan, 5 hari lah di Malaysia, 3 hari ngaji, 2 hari muter-muter. Nah, itu sedang direncanakan ke Malaka, kemana yang nilainya sejarah. Nah, ini supaya sanad keilmuan kita nanti tersambung kepada beliau. Karena kenapa kita ambil Syekh Muhammad Nakib Alatas? Karena Syekh Muhammad Nakib Alatas ini memang tokoh di dunia di zaman kita di zaman kita hidup. Di zaman kita hidup itu yang memperjuangkan takdib, yang memperjuangkan islamisasi ilmu. Itu semua dunia sepakat memang Syekh Muhammad Nakib Alatas, dan beliau masih hidup, umurnya 92 tahun. Dan ini orang Bogor sebenarnya. Tapi sudah sejak kecil disekolahkan di Malaysia. Makanya kakek beliau Habib Empang di Bogor itu ya, kuburannya ramai itu diziarahi orang ya. Nah beliau mengatakan education is a process of instilling something into human being. Jadi jangan bicara pendidikan kalau prosesnya nggak kita hadirkan. Dan adab itu is the discipline of body, mind and soul, disiplin jiwa, akal dan jasad, yang buahnya anak beradab itu satu, terbiasa dengan yang baik, benar dan bahagia yang hakiki. Yang kedua, anak itu terbiasa melakukan the right action, tindakan yang benar. Aku harus melakukan ini, aku nggak melakukan ini, begitu. Dia udah terbiasa itu melakukan yang baik. Ya, makanya muncul satu proses berpikir iman, dan orang beriman akan cinta sama adab. Orang yang beradab dia akan cinta sama ilmu. Orang yang berilmu akan cinta beramal. Ujung akhirnya kan amal. Ujung akhirnya bukan orang berilmu kan. Kita ini ingin bukan melahirkan generasi berilmu, ingin melahirkan generasi beramal. Nahnu qaumun amaliyun, kita ini kaum yang beramal. Tapi jangan beramal tanpa ilmu gitu. Ada orang ilmunya tinggi tapi cuma buat kepuasan dirinya, intelektual, dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Udah Ustaz, saya udah paham, terus udah saya mau tidur lagi, yang penting saya paham. Itu ada orang begitu. Nah umat Nabi SAW itu umat yang senang beramal, yang lelah beramal, istirahatnya sebentar. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ayah bunda dan sahabat-sahabat semua yang hadir, mungkin masing-masing punya konsep pendidikan di kepalanya, tapi kami mengambil apa yang baik dari jenis-jenis sekolah yang ada hari ini. Kalau kita lihat ragam sekolah, ada homeschooling, ada rumah tahfiz, ada sekolah karakter, ada sekolah negeri, madrasah, ada sekolah Katolik, ya. Ini sekolah referensi nih, banyak ya yang menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Sekolah untuk ekonomi lemah, sekolah alam, sekolah Islam terpadu, kutab, sekolah keormasan. Kita mengambil yang baik dari semuanya. Misalkan homeschooling, justru sekolah adab kita kuatin homeschooling. Bahkan kita kasih narasi, kita lembar ta'dil supaya homeschoolingnya jalan di rumah. Rumah tahfiz, kita rumah tahfiz juga lah, orang kita hafal 30 juz kok di sini. Tapi bukan sekedar hafal 30 juz, tapi hafal 30 juz dengan tadabbur. Makanya ada yang hitam-hitamnya ya, boldnya saya. Jadi ada nilai plusnya. Kita menguatkan homeschooling, hafal 30 juz dengan tadabbur, karakter Islami itu kita pertegas dengan adab beserta konsepnya. Sekolah negeri itu persoalannya adalah tidak terjadi islamisasi ilmu di sana. Di madrasah lemahnya dinalaristik dan dikotomi masih kelihatan.
Sekolah Katolik disiplin pada satu titik tapi tidak holistik. Sekolah untuk ekonomi lemah, persoalan pada kedisiplinan. Sekolah alam, persoalan pada keseimbangan aktivitas alam. Sekolah Islam terpadu, kritik pada keterpaduan 100%. Kutab, sekolah terbuka pada kurikulum yang komprehensif. Sekolah keormasan pada desain keumatan. Nah, semua ini ada dalam desain sekolah adab itu, sehingga lahirlah sekolah adab. Sekolah yang kalau Anda di sekolah adab, cita rasa alamnya masih terasa. Apalagi Baba adalah salah satu sekolah guru-guru awal di sekolah alam, ya. Dan hari ini kita cukup banyak membangun hubungan sama sekolah alam sekarang ini, ya, cukup intens membangun kerjasama, dialog-dialog, ya, dan seterusnya. Jadi dengan masing-masing sekolah, ya. Cuma dengan sekolah Katolik aja saya belum dekat. Nanti lagi cari jalur, ya, mana saya pengen lihat langsung, ya, seterusnya. Kita perlu kerjasama melihat apa yang baik, ya, apa yang seterusnya. Ya, jadi sekolah adab itu adalah memadukan seluruh kebaikan dari ragam sekolah hari ini. Dibangun pada 9 area standar pendidikan Islam tadi, maka capaian yang sudah kita capai 4 tahun terakhir adalah satu visi dan misi yang terinternalisasi dan terevaluasi pekanan. Fokus harian pada evaluasi prestasi adab. Di sekolah ini nggak ada piala, ya, ibu-ibu naik nggak ada piala, ya. Jadi piala kita adalah kalau adab anak-anak itu baik. Jadi kalau hari itu ada persoalan, kita perbaiki. Bahwa Bapak Ibu memprogramkan piala di rumah, bersilakan, itu program homeschooling. Di sekolah kita tidak memprogramkan piala, atau mungkin belum, ya. Kemudian jam masuk jam 6 pagi, jumlah murid hanya 10 murid, maksimal 12 murid. Pencapaian target tahfiz kita targetkan dengan bersama-sama maju, tidak sendiri-sendiri, namanya Shahibul Quran. Bahan ajar kita nggak pakai merek Erlangga, Yudhistira, 3 serangkai maupun kuadra. Kita pakai buku tulis sendiri yang insya Allah kita akan katakan ini lebih baik, ya, mencakup semua apa yang sudah ada di merek-merek tadi, tapi dengan nilai yang islami. Mahir renang 4 gaya dengan akselerasi. Dan bullying ada SOP-nya di sekolah ini, dan kita sudah melewati 5 tahun ini, ya, banyak pengalaman-pengalaman hidup yang mematangkan jiwa, ya. Dan satu konsep yang kita bangun adalah konsep salamatus sodr, lapang dada. Jadi murid-murid setiap hari, baik ada bullying atau tidak ada bullying, ada pertengkaran tidak pertengkaran, ada korban tidak korban, selalu ada kodoya, saling menyampaikan masalah, meminta maaf, salaman, pelukan, sehingga mereka selalu pulang setiap hari dalam kondisi lapang dada, bahagia, ya. Kemudian yang ke-9, penilaian murid. Penilaian murid bukan berbasis ujian akhir semester dengan didahulu ada kisi-kisi. Nah, itu biarkan sekolah yang lain pakai kisi-kisi. Sekolah kita nilainya harian, dan ujian semesteran itu pakai interview. Sebagiannya mungkin 60% ujian kita itu pakai interview, ngomong langsung, bertanya, karena kita ingin langsung keluar dari pemahaman murid dengan dibuat situasi yang santai, tenang, anak bahagia, ya. Kemudian yang ke-10 adalah kita sepakati no gadget di rumah kecuali untuk nyetor checklist, ya. Alhamdulillah sudah sejauh ini tampak secara mata sudah disiplin. Tampak secara di luar mata saya tidak tahu, gitu kan. Secara mata alhamdulillah disiplin, anak tidak ada yang menggunakan gadget. Karena nanti itu terlihat dampak penggunaan gadget itu ketahuan sendiri nanti. Anak itu misalkan kata-katanya tidak bagus, emosinya tidak stabil, susah memahami, matanya kedip-kedip, matanya tiba-tiba minus. Nah, itu pasti ada persoalan di rumah terkait gadget, ya. Dan ada aja tuh temuan 1212, baik dari jurnal hariannya, baik dari buku rahasianya, scrapbook, kita jadi tahu ternyata ada 1-2 orang tua yang enggak mengubah kebiasaan itu, gitu, ya. Tapi secara umum alhamdulillah sesuai survei yang kita buat, alhamdulillah semangat semuanya. Yang ke-11 adalah capaian kita itu semua muadib ada alat ukurnya. Muadib itu ada 8 standar muadib terbaik. Kita kasih nilainya ke mereka tahu kelemahan mereka di mana, dan kita ingatkan kepada mereka untuk menjadi murid guru yang terbaik dengan alat ukur yang sudah dibuat. Berikutnya 10 capaian ekosistem amal jami yang sudah dicapai. Satu, ini membangun sistem, ya.
saya pembina yayasan dan Pak Reno ketua yayasan, setiap Senin pagi jam 5.45 sampai jam 6 kita selalu berkumpul dengan para muadzin. 15 menit aja. Ya, 15 menit setiap pekan. Yang kedua, evaluasi harian 1 jam. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 3 pulangnya jam 11, jam 11 sampai jam 12 itu guru evaluasi. Apa catatan? Sebelum nanti sholat zuhur berjamaah. Kemudian setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 5 3 jam itu ada evaluasi pekanan. Bagaimana evaluasi pekan ini dan RPP pekan depan. Itu selalu dilakukan tiap hari. Dan cek sekolah-sekolah yang lain apakah bisa melakukan ini. Nggak bisa. Kemarin saja kan ketika seminar teman kita bilang, Ustadz kalau tiap hari kayaknya guru-guru kasihan udah capek pulangnya jam 4 gitu kan. Ya makanya saya mau bilang pulangnya jangan jam 4 lah, kelamaan ya kan. Jam 11 saja pulangnya. Ya, sekolah itu nggak usah lama-lama, yang penting semua muatan ilmu nafi dapat, semuanya dapat, dan ya ada ruang-ruang untuk peningkatan kompetensi dan peningkatan quality. Berikutnya, setiap muadib wajib mengikuti pembinaan setiap pekan, ya, hari Jumat atau Sabtu atau Ahad. Kemudian yang dibangun ekosistem profesional berbasis SOP. Dengan adanya SOP tidak boleh ada bapak ibu yang baperan. Ya, ya saya juga begitu. Anak saya ketika dulu tahun pertama pernah terlambat lewat jam 6. Dan kita waktu itu menerapkan terlambat lewat jam 6 itu 30 menit nggak masuk. Ya anak saya, anak pembina nggak masuk juga sama. Jadi kalau udah terlibat di sini, masuknya SOP. Ya, SOP, dan SOP itu kita jalankan bersama-sama. Kadang-kadang anak-anak kita kelihatan soleh di dalam rumah, ternyata di luar rumah ada persoalan. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Dan nanti anak ibu nih saya sampaikan, kalau kita ketemu anak-anak di luar rumah ternyata ada persoalan, nggak usah stres, biasa aja. Kan dia masih hidup, kita masih hidup. Dunia pendidikan itu yang penting melakukan perubahan, bukan marah-marah. Marah-marah juga anak itu nanti jadi kesel sama kita. Ya, jadi kalau nanti misalkan sekolah adab menyampaikan temuan bahwa anak ibu ternyata begini, dan ternyata sangat mengerikan. Ibu-ibu nggak usah bilang, nggak mungkin Ustadz, itu datanya pasti salah, karena anak saya itu punya nasab kepada malaikat Ustadz. Itu nggak perlu, ya kan? Karena kami kalau nggak menyampaikan kami dosa, ya kan? Tapi kalau disampaikan juga kerja sama, makanya mindsetnya mindset pendidik, bukan mindset melindungi anak. Cara kita melindungi anak adalah dengan menegakkan ilmu. Kita melindungi anak. Tapi kalau kita melindungi anak dalam pengertian membelanya, anak itu akan merasa terlindungi dari perbuatan buruknya. Lama-lama dia jadi penjahat. Dan itu yang sudah terjadi di Amerika ketika seorang kulit hitam dihukum mati. Dan ada di sana sebelum hukum mati boleh buat surat wasiat. Surat wasiatnya apa? Dipublish di koran di Amerika. Ibu, Andalah yang sebenarnya layak di kursi listrik ini, bukan saya. Kata dia begitu. Karena ternyata sejak kecil ibunya selalu bela dia. Sehingga anaknya nggak pernah tahu baik dan buruk, dan akhirnya dia jadi penjahat, gitu. Jadi anak nggak berterima kasih kok kalau dibela. Anak hanya berterima kasih kalau kita menegakkan ilmu pada dia. Makanya saya kepada anak saya, hukuman yang paling berat itu adalah kalau anak saya nggak jujur, itu aja. Kalau dia jujur sepahit apapun biasa aja. Ya, yang penting dia mau jujur sama kita udah cukup. Kita perbaiki. Pendidikan itu kesabaran, mengubah jiwa manusia. Tapi kalau udah nggak jujur, nggak siddiq, itu hukuman paling berat kalau saya. Ya, karena saya membangun anak yang jujur. Gitu. Jadi gitu Ibu ya. Jadi semua ada SOP, ada ukuran. Anak kita kepentok, luka di sini ada apa? Kita ada SOP P3K. Anak kita kejepit di jendela, ada SOP-nya. Ya, semua ada SOP. Nah, kemudian orang tua juga bulanan, kerja sama orang tua harian. Ekosistem perjuangan berbasis wakaf para pihak. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi kita ini alhamdulillah para calon wali murid ya, di tahun ajaran ke-6 ini kita sudah punya 2 gedung. Ini punya umat gedung ini. Gedung wakaf nilainya 4,5 miliar. Ya. Kita ini punya mimpi 25 miliar. Tapi Allah baru kasih izin 4,5 miliar. 4,5 miliar kita belikan gedung dulu. Tapi kalau suatu ketika gedung kita jual, ya mudah-mudah saja insya Allah ya. Jadi ini wakaf ya, dan hampir mayoritas ya, sekitar 90% isi gedung ini semuanya adalah donasi dari orang tua murid, dari semua AC-AC yang ada ya, karpet-karpet, ini pagar ini ya kan, rumput sintetis di atas,
Nanti bentar lagi CCTV, kita udah terkumpul 36 juta CCTV ya. Jadi sekarang insya Allah di tahun ajaran di semester besok kita mau pasang CCTV untuk ya peningkatan quality dan seterusnya. Semua ini adalah kerjasama. Kami Yayasan Adab Insan Mulia mengelola saja dengan transparan sebaik-baiknya. Bapak Ibu pengen tahu laporan keuangan juga kita bisa share, tapi konsekuensinya harus serius membantu laporan keuangan gitu kan. Jadi semua kita pengen jadi model, 9 standar itu. Jadi dengan dia jadi model, siapapun yang belajar, kita akan bisa bagi ini. Hatta orang mau belajar bagaimana mengelola keuangan, ada, silakan Anda pelajari di sini. Karena motif kita adalah menjadi sekolah model gitu ya. Dan alhamdulillah masya Allah anak-anak murid kita ini setiap pekan berwakaf. Ya, ada kelas itu yang setiap pekan itu in average 400.000. Nah coba bayangin kalau 400.000 kali 10 kelas, ya itu berarti 4 juta. Kalau semuanya 400.000 ya, 4 juta, ya 400.000 4 juta. 4 juta kali 4 pekan, 16 juta. Itu wakaf dari anak-anak antum semua tuh. Meskipun uangnya uang antum juga gitu kan. Ya, tapi antum kan udah ngasih sama anak antum. Nah, jadi anak-anak kita, bahkan ada anak murid kita dapat 10 juta dari sunatan, diminta ibunya mau dimasukin ke rekening, sama dia nggak mau, ini buat wakaf. 10 juta wakaf. Jadi saya luar biasa melihat pengorbanan ya semua orang, karena kita semua di sini sedang berjuang. Saya berjuang, kepala sekolah berjuang, yayasan berjuang, guru-guru berjuang, orang tua semua berjuang. Kenapa? Kita hidup di zaman yang nggak indah. Kita hidup di zaman yang sedang kalah. Maka kita nggak boleh kerja biasa-biasa. Kerja harus luar biasa. Berjamaah, pegangan tangan, pakai standar, ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 8 budget berimbang, 9 prioritas pendukung, 10 standar kesejahteraan pendukung para pihak. Ini menjadi 10 capaian ekosistem amal jama'i. Sekedar share di tahun ajaran yang sedang berjalan ini, di antara target kami adalah 1, muadib tak pernah marah, tak pernah bersuara keras dalam berbicara, tapi berwibawa, gitu kan? Tapi juga berwibawa, disegani, tapi juga tidak punya jarak sama murid, gitu. Jadi di satu sisi dia tahu gurunya tegas, tapi nggak galak. Kenapa? Karena dia mampu menjaga ritme, kapan dia harus tegas, kapan dia harus menjaga hati. Nah, guru-guru kita juga sedang belajar untuk itu, insya Allah. Ya. Yang kedua, kita targetkan mudah-mudahan kalau jadi, ya ini ikhtiar di kelas 5, karena di kelas 1 sampai kelas 3 anak kita pulang jam 11, Bu. Di kelas 4 anaknya pulang jam 2. Di kelas 5 ini sebenarnya program pertama targetnya murokas di villa. Ya, tapi setelah musyawarah ambil jalan pertengahan sampai jam setengah 5. Setengah 5 pulang sudah lelah, lanjut lagi. Insya Allah mudah-mudahan 1 tahun ini anak kita selesai setoran hafalan 30 juz. Nah, kalau sudah selesai nanti wisuda tahfiz, ya. Nah, kalau sudah selesai, mudah-mudahan kelas 6 kita akan belajar mutkin, ya, bagaimana menghafalkan Quran. Nah, nanti saya pekan depan umroh ke Mekah, nanti saya mau ketemu Dr. Aman Usaddat, melihat kemungkinan tahun depan kita mengadakan semacam acara formal, wisuda formal. Syukur-syukur ada nggak channel Sesudes bisa kasih sambutan barang 5-10 menit gitu kan. Nah, dan makanya para orang tua nanti nabung lah dari sekarang, masih ada 1,5 tahun ya kan. Insya Allah kita akan umrohkan anak-anak kita yang sudah mungkin hafalan Quran 30 juz. Itu namanya mimpi. Kira-kira ketinggian nggak mimpi ini? Ya semua harus berawal dari mimpi. Sekali lagi, kita nggak melahirkan generasi biasa, tapi luar biasa. Ya, dan luar biasa itu memang supaya kita melahirkan generasi yang layak untuk memimpin peradaban. Jadi SMP itu ayah bunda, kita berharap ayah bunda mikirnya bukan lagi melahirkan penghafal Quran SMP. Itu udah banyak. Orang tua sekarang targetnya SMP SMA hafal Quran kan? Kita targetkan SMP SMA anak itu faham ilmu. Ilmu sosial, ilmu alam. Bahasa Arabnya kuat, bahasa Inggris cakep. Kemampuan nulisnya, jurnalistiknya bagus. Itu yang mau kami kembangkan di SMP SMA. Berbasiskan hafalan Quran. Jadi hafalan Quran dia kepake banget nanti di SMP SMA. Sebagai tools, sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang itu tidak akan terjadi kalau dia nggak punya hafalan. Terjadi tapi agak lebih lambat. Dia akan ngelihat. Tapi kalau punya hafalan, dia langsung nyambung itu. Nah, ini belum ada sekolah seperti ini. Dr. Adi Hidayat sedang memulai sekolahnya tahun pertama, dan beliau sudah mengatakan insya Allah
6 tahun akan lulus hafiz 30 juz di wisuda di Masjidil Haram. Kemarin begitu Dr. Adida, insyaallah beliau dimudahkan, dan kita juga sedang berjuang di 5 tahun ini untuk melahirkan generasi seperti itu, tapi bukan sekedar hafal Quran, ya, dan seterusnya. Nah, baik, berikutnya di tahun ini kita sudah lakukan ya musabaqah mutkin hafalan Quran dan as-sunnah bagi muadib dan muadib, 4 juz 32 hadis, sudah ada musabaqahnya kemarin. Nanti kita ulang lagi musabaqah di semester depan. Kemudian ada penilaian tersembunyi ya. Jadi ayah bunda, namanya sekolah dasar. Yang dasar itu yang harus jadi prestasi kita semua adalah murid sekolah adab wudunya harus bagus, enggak boros air, penuh penghayatan. Makanya di kelas 1 dia diajarin wudu, kelas 2 diajarin wudu, nanti kelas 3 diajarin wudu penuh penghayatan, kelas 4 diajarin wudu hemat air. Pelajaran wudu itu tiap tahun, terus wudu terus, ya, pelan-pelan, ya. Sholat ya, alhamdulillah ya, sebagian yang tampak di mata saya murid-murid kita tidak seperti anak kebanyakan, tidak assalamualaikum wassalamualaikum kabur gitu kan. Mereka alhamdulillah masih bisa duduk, zikir, baca doa, ya, doain kedua orang tuanya. Nah, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga terus dikuatkan begitu. Nah, saya buat program penilaian tersembunyi pembiasan ibadah, di mana nanti guru-guru ditugaskan untuk mengintip anak-anak di musola masing-masing dan seterusnya. Orang tua juga jujur kepada kita bagaimana prosesnya, karena kalau enggak kita perbaiki bersama gitu ya. Kemudian lomba renang 2 gaya ini tahun ini. Kemudian kita akan lahirkan buku karya sastra puisi gabungan kelas, jurnal harian, ini sudah kita mulai terapkan di tahun ini. Kemudian public speaking ya, ini belum kita terapkan, insyaallah di semester depan. Kemudian public speaking melalui event PHBI. Ada satu yang tidak ada di sini tapi kita sudah mulai akan sampaikan, yaitu tasmi juz 30 atau tasmi setiap juz yang mereka sudah lulus itu via YouTube live streaming. Nanti kita akan membangun ke ini juga kepercayaan diri dia. Dan yang ke-10 adalah kemampuan menghitung keuntungan penjualan. Jadi selama 4 tahun ini murid-murid kita didik untuk punya produk ya, dan nanti produknya dijual di kantin kejujuran. Kemudian semester sekali kita adakan market day, mereka nanti menjual seterusnya. Nah, di sini orang tua nggak boleh terlibat kecuali memfasilitasi saja. Jadi betul-betul ini kerja sama kelompok, kerja sama orang, di mana mereka sedang belajar jadi pengusaha. Nah, setelah 4 tahun evaluasi kami adalah sudah berjalan bagus, anak-anak sudah blendingnya bagus, tapi belum bisa ngitung keuntungan. Nah, di sini di tahun ini kita sedang mengajari mereka dengan proposal, buat penjualan, buat keuntungan, buat distribusi keuntungan, tanda tangan proposal, jalan. Nah, ini pembiasaan menjadi qadirun alal kasbi tadi, ya. Baik, karena waktunya sudah selesai 8.30 waktu Indonesia Barat. Kira-kira penyampaian pengantar muqaddimah sekolah adab dari kami itu dahulu. Kira-kira kalau dari ayah bunda ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, dipersilahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Huda Supratman yang telah memberikan materi inti pada hari ini. Mudah-mudahan insyaallah ya Bapak Ibu semuanya bisa dipahami. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah menjelaskan. Saya ingin bertanya tadi terkait dengan bahwa sekolah adab ini lahir mengakomodir isu-isu tanda kutip kekurangan pada dari sekolah-sekolah yang tidak ada di Indonesia. Maka koreksi tidak salah Ustaz, akhirnya sekolah-sekolah reformasi seperti ini rasanya kan hadir pula dengan kegelisahan di mana kebanyakan sekolah itu rentan terhadap sekularisme. Masya Allah tadi dipaparkan Ustaz itu bagus sekali sekolah adab ini bisa ini bisa mengakomodir
segala isu kekurangan pada sekolah yang pada jenis sekolah gitu. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana bisa gimana ya Ustaz, menjaga walaupun ingin lebih baik dari kekurangan isu-isu di sekolah tersebut, bagaimana bisa menjaga benar-benar tidak terkena isu liberalisme dan sekularisme ketika memang masih berada di atap nasional gitu. Dan yang saya pernah belajar juga 1/3 dari Al-Quran adalah tentang kisah. Yang saya ingin tanya, bagaimana komposisi pelajaran sirah di sekolah adab? Apa mungkin bisa pada maaf? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sekolah adab dalam ikhtiarnya sejauh ini terhadap sumber daya guru, karena saya lihat di sekolah adab ini Masya Allah luar biasa sekali. Ini sepertinya seperti sekolah komunitas, bukan hanya murid tapi agent of change-nya justru malah orang tua dan guru. Bagaimana menjaga keistiqomahan dan turnover guru yang bisa tidak tinggi seperti itu di sekolah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Sirah Nabawiyah itu mana Ustaz Supri ya? Ustaz Supri ya? Diajarkan di kelas 4 ya? Mulai kelas 4 kan? Kita punya modul sendiri Sirah Nabawiyah. Jadi itu nanti kalau di ini namanya kurikulum penyempurna ya. Jadi kalau kurikulum intinya itu kan Al-Quran tematik jasmani. Ada kurikulum penyempurna yaitu entrepreneurship tadi, Sirah Nabawiyah, Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs itu kita punya buku sendiri juga ya, Tazkiyatun Nafs. Itu ditulis oleh guru-guru kita juga nih. Ustaz Supri nulis Tazkiyatun Nafs ya. Tazkiyatun Nafs ini pensucian jiwa ada juga. Ini kurikulum pelengkap namanya. Ya, kemudian ada pelajaran public speaking, robitoh, tahsin, imla. Imla ini menulis Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita belum pakar, tapi kita sedang berjuang. Sudah dimulai ya. Alhamdulillah guru-guru kita memberanikan diri belajar mengajarkan bahasa Inggris awal di kelas 5 ya. Bahasa Inggris ya. Bahasa Arab ya, alhamdulillah sebagian kita juga kuat di bahasa Arabnya. Kemudian mufrodat ya, surat Al-Baqarah 8 surat pendek, bacaan sholat dan doa. Ini kurikulum penyempurna. Jadi Sirah Nabawiyah diajarkan di mulai kelas 4 ya. Nanti di SMP kita akan ajarkan Sirah Nabawiyah itu setiap tahun. Seperti itu. Baik, berikutnya terkait guru ya. Jadi guru ini adalah muslim yang taat, lulus program SAGU, SSIW dan SSIS, minimal S1, memiliki pemahaman Islam yang komprehensif dan wasati, memiliki hafalan Quran minimal 2 juz dengan bacaan yang baik, punya adab kesehariannya. Jadi dia punya hafalan 2 juz minimal. Kemudian setiap hari dia akan menambah hafalannya, ada setorannya. Karena kita idealkan guru itu hafal di 6 sampai 7 juz ya. 7 juz itu adabnya supaya dia lebih banyak dari muridnya. Karena minimal kita targetkan minimal 7 juz di sekolah adab ini, maksimal 30 juz. Alhamdulillah sekarang kita ada 3 guru ya yang sudah menyelesaikan setoran 30 juz ya, dan selebihnya sedang berjuang untuk menambah hafalannya ya. Ada yang 3 juz, 4 juz, 6 juz, 15 juz gitu ya. Kemudian dia mencintai ilmu, punya semangat pembelajar dan komitmen kuat menjadi pejuang adab. Jadi kami men-treat guru bukan sebagai karyawan. Justru karyawan nilainya jelek di sini. Dia harus menjadi guru yang pejuang. Ngukurin nanti dengan ada instrumen 8, nanti kita bisa bagi. Kalau yang bertanya memiliki sekolah nanti kita bagi contoh instrumennya. Ya, di antaranya adalah guru-guru yang kritis, ngasih masukan-masukan positif, itu paling bagus guru itu. Ya, kalau di sekolah lain mungkin guru paling kritis dijauhi. Kalau di sini paling kita cintai yang paling kritis. Kenapa? Karena makin kritisnya berarti makin punya sense of belongingnya. Kepemilikannya pada sekolah berarti lebih semakin tinggi. Nah, maka guru-guru itu kita jaga semaksimal mungkin ya. 80% dari keuangan sekolah itu untuk guru. 80% keuangan sekolah, laporan keuangan itu untuk guru. Dan kita terus terang belum
memiliki sumber lain kecuali dari orang tua. Dan orang tua itu ada dua jenis infak, infak bulanan dan infak ta'awun. Mereka yang dikasihkan rizki Allah lebih memiliki banyak rizki, itu kita undang untuk lebih banyak lagi, ya. Alhamdulillah ada saja 1-2 orang tua yang perjuangannya luar biasa, dan insya Allah mereka bertambah kaya lagi insya Allah dengan infak tahun itu. Jadi dukungan infak tahun itu tahun lalu saja laporan keuangan itu alhamdulillah sangat membantu, ya. Artinya kalau tidak ada dukungan infak tahun itu memang sekolah betul-betul ia sangat ngepas, ya, kalau tidak sebut minim, ya. Dengan ada itu alhamdulillah masih bisa beberapa program diselenggarakan. Jadi bangun Bu nanti infak ta'awun, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kita berusaha membuat kesejahteraan semaksimal mungkin untuk guru yang kita bisa dengan melalui berbagai program, ya. Nah, itulah yang kemudian mudah-mudahan membuat turnover tidak terlalu tinggi. Meskipun di sekolah kita ada yang sudah ada 3 guru, ya, yang mundur, yaitu Ustadz Yusuf Supendi, LC, itu diminta ibunya waktu itu, karena ibunya sudah menangis kepada beliau, anak saya, Anda harus bantu pesantren kakak, karena ibu sudah menangis, langsung saya bilang wajib Anda harus mundur sekarang sebenarnya, kan. Yang kedua Ustazah siapa tuh yang di Riau, bukan yang Belitung, Suci, Ustazah Suci nikah sama orang Belitung dan nggak balik ke sini, kembali ke tanah halaman, ya, itu bagus. Yang ketiga Ustazah Ulfa dari Mesir, ini sedang melanjutin S2 di Pakistan, ya, di Pakistan. Mudah-mudahan nanti lulus Pakistan bisa bergabung lagi. Nah, yang keempat Ustadz Amirullah, ya, Ustadz Amirullah. Nah, baru 4 ya kayaknya, seingat anak yang mundur. Ya, alhamdulillah Allah datangkan guru-guru pejuang baru yang masya Allah, ya, wajahnya kelihatan soleh, ya, tampak zohirnya, tampak batinnya Allah yang tahu, ya kan. Insya Allah sama-sama kita berpegangan tangan menguatkan di jalan Allah, ya. Kita ini semua cuma berjuang aja membangun skenario supaya tetap soleh, ya. Nah, adapun liberalisme, sekularisme, pluralisme agama, ini saya belum paham tadi maksudnya ke arah mana, ya. Insya Allah untuk usia dasar nggak terlalu lah, ya. Tapi nanti di SMP SMA itu kurikulum yang kita desain adalah anak itu hanya bisa lulus dari SMA sekolah adab ketika dia mendapatkan sertifikat bagus pemikiran Islamnya, ya. Karena memang takhasus saya di bidang pemikiran, maka nanti bab-bab liberalisme, sekularisme agama ini selesai di usia SMA. Jadi dia dapat 3 sertifikat tuh. Sertifikat siap jadi suami, siap jadi ayah, ya kan? Sertifikat bagus pemikiran Islam, dan sertifikat pengajar Quran. Itu basic minimal 3 sertifikat yang dia akan dapatkan di tingkat SMA. Di samping sertifikat yang lain lah, ya, kemampuan public speaking, kemampuan punya usaha dan seterusnya. Kira-kira apakah menjawab Ibu tadi? Menjawab, ya, kayaknya, ya. Baik, dari Bapak-bapak ada, silakan, ada masukan, persilakan. Alhamdulillah ini kayaknya sudah paham semua, ya. Karena sudah paham senang saya, karena habis ini saya mau ke Majalengka. Cukup, ya? Cukup, alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pendidik yang juga hadir dari sekolah lain. Insyaallah kita terbuka terus untuk dijadikan tempat penelitian, dan apa yang baik di sini diambil, apa yang kurang baik mohon masukannya. Bapak Ibu yang calon wali murid boleh muter-muter sekolah ini, ya kan, di atas ada taman, ada apa, kasih masukan kepada kita apa yang kurang. Insyaallah saat ini kita hanya punya ini, ya. Tapi insyaallah cita-cita kita harus punya tanah, ya. Di sekolah ini sudah jalan 4,5 tahun. 3 tahun pertama sekolah ini minjem Masjid Nurul Faizin lantai 2. Imamnya Ustadz Supri waktu itu, ya. Kita minjem, nggak punya gedung, ya. Jadi saya cuma pengen bicara filsafat pendidikan, ya. Waktu itu tahun pertama orang tua nanya, Ustadz nanti sekolahnya di mana nih Ustadz? Ya, nah saya bilang kita ini bangun sekolah adab adalah membangun satu komunitas yang ada bahan ajarnya, metodologi ajarnya, ada gurunya. Nah itu yang saya janjikan. Dan kalau itu ada, alhamdulillah kita bisa berjalan. Belajarnya di bawah pohon, insya Allah masih bisa berjalan, gitu kan? Apalagi di fasilitas masjid ada AC-nya, jalan. Alhamdulillah. 3 tahun kita jalan terus stabil. Allah kasih, dan itulah alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting kita jalan terus bergerak. Insya Allah sekarang kita sudah punya 2 gedung. Nanti insya Allah orang-orang
Agnia datang lagi, dia memberikan tanah, memberikan apa, semuanya kita kelola profesional, terbuka, ya, dan diwariskan. Jadi makanya kenapa seminar ini yang ngisi ada Ustadz Adib, Ustadz Supri, Ustadz apa, masing-masing Ustadz nanti akan menguasai konsep adab. Jadi itu cara kami membangun kesinambungan 100 tahun ke depan, sehingga semua orang itu nanti belajar. Para ayah bunda wajib ikut 72 pertemuan, supaya nanti dia punya konsep yang sama. Jadi semua orang nanti akan bicara yang sama, sistemnya sama, insya Allah kebangun perjuangan pendidikan ini 100 tahun lebih. Semua dibukukan, ditulis. Nah ini kerja-kerja kita bangun mulai dari sekarang. Insya Allah ini kerja-kerja peradaban. Selamat datang kepada para pejuang adab seluruhnya. Bersama kita raih surga yang paling tinggi dengan perjuangan di bidang pendidikan berbasis adab ini. Demikian, mohon maaf kalau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita semua telah berada di penghujung acara. Saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum kita tutup agenda jarak pada hari ini, mari sama-sama ayo muda kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Fattah, Ya Ali, Ya Razaq, Ya Karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum. Allahumma anzil as-sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ansuril mujahidin ala a'da'ina a'da'id. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tarahadat 'ala da'watik wa tarahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawatik Allahumma ra'ibataha wa anni muddaha wa biha subulaha wa ahlaha bi nurika alladhi la yakhfu wa shrah suduraha li fa'il imani bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabrik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sama-sama kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.